pahlawanku, pahlawanmu, pahlawan kita adalah bangsa asli Indonesia pribumi, bukan keturunan Pak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita iringkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dan doa semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Rahmat Allah selalu dicurahkan kepada kita. Kita dapat ridhonya, apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan meraih pahala, meraih upah, sukses dunia, sukses pula di akhirat. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, baru saja diumumkan oleh pemerintah bahwa leluhur kita, yakni orang-orang tua kita yang telah berjasa untuk negeri tercinta ini, diberi anugerah gelar pahlawan nasional yang diumumkan tepat pada tanggal 10 November 2025. Maka selayaknya saya, sampean, Anda, dan kita semuanya mengucapkan selamat kepada keluarga para tokoh pejuang yang hari ini menerima penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025. Kami bangga, dan kita juga harus bangga. Kalau sudah bangga, berarti kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk berkomitmen, berjanji akan mengikuti dan meneruskan perjuangan beliau-beliau yang hari ini memperoleh gelar pahlawan nasional diumumkan oleh pemerintah. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini adalah tokoh idola kaula muda, orang-orang yang punya kepedulian terhadap minoritas, yang punya kecerdasan tak tertandingi, bahkan sampai hari ini makamnya tidak pernah sepi dari manusia. Ini tanda adalah orang sangat dicintai oleh rakyat. Penganugerahan gelar pahlawan yang diberikan kepada Gus Dur ini tentu ada bidangnya, yaitu bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Almarhum Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia, dikenal sebagai tokoh pluralisme,
dan demokrasi. Gus Dur dinilai berjasa besar dalam memperjuangkan toleransi, kebebasan beragama, serta reformasi politik pasca rezim Orde Baru. Terima kasih Gus Dur. Kami akan kenang, kami akan ingat, dan kami akan terus perjuangkan apa yang telah panjenengan perjuangkan. Yang kedua adalah almarhum Bapak Jenderal TNI Haji Muhammad Soeharto. Boleh jadi di sini banyak orang yang tidak senang, tetapi janganlah ketidaksenangan kalian dan orang-orang khusus yang selalu mencaci Pak Harto itu tidak membuka mata karena terlalu banyak jasa yang telah ditorehkan oleh Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto. Boleh jadi sampean-sampean yang menghujat Pak Soeharto itu karena sampean tidak tahu jasa beliau. Atau bisa jadi sampean-sampean itu mengukur zaman dulu dengan zaman sekarang. Tentu tidak akan pernah ketemu. Karena zaman Pak Soeharto memang kondisinya seperti itu. Dan memang seperti itulah yang harus diperjuangkan. Bayangkan kalau waktu itu Pak Soeharto tidak mengambil kebijakan seperti yang dulu itu, mungkin Indonesia tidak bisa berlanjut seperti saat ini. Karena memang kondisi waktu itu mengharuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat saat ini, atau masyarakat saat itu yang mungkin terganggu. Penghargaan gelar pahlawan yang diberikan oleh Pak Soeharto ini dalam bidang perjuangan bersenjata dan politik. Tidak ada yang memungkiri kalau Pak Soeharto adalah orang yang berjuang dengan mengangkat senjata. Sebagai Presiden kedua RI, Pak Soeharto dinilai memiliki jasa yang besar dalam menegakkan kestabilan nasional, stabilitas nasional pasca tahun 1965 dan membangun fondasi ekonomi nasional. Di masa Pak Harto, Indonesia pernah mengalami surplus pangan. Beliau waktu itu menjabat Panglima Kostrad dan menjadi tokoh sentral dalam pembentukan Orde Baru. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto. Semoga kami bisa memperoleh pelajaran dari apa yang sampean perjuangkan. Yang ketiga adalah almarhumah Marsinah. Ini tokoh perempuan di zamannya. Ketika tidak ada satu orang pun yang berani melawan kekuasaan kepungahan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan buruh dengan sesuka-sukanya. Marsinah tampil berani melawan kezaliman dan akhirnya meninggal dalam penganiayaan. Almarhum Marsinah orang kampung biasa. Dia berjuang dan perjuangannya adalah perjuangan sosial dan kemanusiaan. Aktivis buruh perempuan yang gugur pada tahun 1993 ini dikenang karena keberaniannya memperjuangkan hak-hak pekerja di masa sulit. Marsinah menjadi simbol perjuangan buruh Indonesia
dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih Ibu Marsina. Semoga teman-teman kita dan saudara-saudara kita akan terinspirasi oleh perjuangan sampean. Yang keempat adalah almarhum Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Ini adalah orang yang berjasa di negeri ini. Beliau berjasa di bidang perjuangan hukum dan politik. Mantan Menteri Luar Negeri ini dikenal sebagai perancang konsepsi aturan yang kemudian diakui dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Jasa-jasanya besar dalam memperkuat kedaulatan hukum laut Indonesia. Terima kasih almarhum Bapak Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Yang kelima adalah almarhum Hajah Rahmah El Yunusiyah. Beliau adalah pahlawan, orang yang berjasa di bidang perjuangan pendidikan Islam. Tokoh pendidikan asal Padang Panjang, Sumatera Barat, ini merupakan pendiri Diniyah Putri, sekolah Islam pertama bagi perempuan di Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan dan pejuang emansipasi dalam bingkai nilai Islam. Terima kasih Ibunda Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan mengalirkan pahala yang tak terbatas, yang tak terputus, karena Anda telah membangun pendidikan dan menghasilkan putri-putri yang meneruskan perjuangan Anda. Ilmu yang Anda berikan akan bermanfaat dan itu akan memberikan jariah yang tak akan putusnya. Yang keenam adalah almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Ini kita kenal juga dalam tindakannya melawan, menumpas PKI. Beliau berjasa di bidang perjuangan bersenjata. Beliau adalah mantan komandan RPK yang kini kita sebut dengan Kopassus. Ini dikenal dalam operasi penumpasan G30 SPKI serta kiprahnya membina pendidikan militer. Ia juga berperan penting dalam pembentukan Resimen Taruna Akmil dan pembinaan generasi muda TNI. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Sarwo Edi Wibowo. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima jasa-jasa perjuangan dan akan terus mengalirkan pahala. Semoga pula kami bisa meniru semangat sampean dalam menghadapi ideologi PKI yang tidak akan pernah habis, karena ideologi akan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh adalah almarhum Sultan Muhammad Salahuddin. Beliau diberikan penghargaan menjadi pahlawan nasional dalam bidang perjuangan
pendidikan dan diplomasi. Sultan Dompu ke-11 ini dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan dari Nusa Tenggara Barat yang aktif membangun pendidikan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya melalui diplomasi lokal. Yang ke-8, ini tokoh kebanggaan umat Islam Indonesia. Santri-santrinya sudah memperoleh penghargaan gelar pahlawan nasional. Tapi karena memang beliau mungkin belum diketemukan catatannya, maka baru kali ini dilengkapi catatannya, dibongkar sejarahnya, dibuktikan hasil-hasil perjuangannya. Dan kali ini tahun 2025 mendapatkan penghargaan gelar pahlawan nasional, yaitu almarhum Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, yaitu gurunya ulama-ulama besar di Indonesia. Beliau diberikan gelar dalam bidang perjuangan pendidikan Islam. Ulama besar asal Bangkalan, Madura, ini dikenal sebagai guru para pendiri bangsa. Masya Allah. Termasuk Ki Haji Hashim Asy'ari. Beliau berperan penting dalam mengembangkan pesantren dan pendidikan Islam di awal abad 20-an. Terima kasih Syekhona Khalil Bangkalan. Allah yarhamuk. Allah yaghfiruk. Allah memberikan surga untuk sampean. Dan mohon kami juga nanti bisa bersama sampean. Terima kasih sekali lagi. Jasamu tak terhingga bagi para ulama-ulama di Indonesia dan santri-santri di Indonesia. Gudur adalah cucit. Maka bersama panjenengan dan Gus Dur, kami bertekad untuk meneruskan perjuangan sampean. Yang ke-9 adalah almarhum Tuan Ronda Haim Saragih. Ini tokoh nasional, tokoh yang berjuang di bidang perjuangan bersenjata. Tokoh asal Simalungun, Sumatera Utara, ini dikenal sebagai pejuang lokal yang menentang kolonialisme Belanda dan menjadi simbol perlawanan rakyat Batak terhadap penjajahan. Mungkin karena ini Pak Alawi tidak ada di sana. Jadi terima kasih pahlawan kami, pahlawan kita, Tuan Ronda Haim Saragih. Tuhan akan merahmati Anda dan nanti bersama Anda para pejuang memperoleh kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ke-10 adalah almarhum Zainal Abidin Shah. Ini memperoleh gelar penghargaan pahlawan nasional 2025 dalam bidang perjuangan politik dan diplomasi. Sultan Ternate yang terakhir sebelum integrasi ke NKRI ini berperan besar dalam perjuangan diplomatik mempertahankan keutuhan wilayah Maluku Utara dan mendukung berdirinya Republik Indonesia.
seluruh nama-nama yang kami sebutkan tadi ditetapkan memperoleh gelar pahlawan nasional dalam Kepres 116-TK-2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada tanggal 6 November 2025 dan diumumkan secara publik pada tanggal 10 November 2025. Yang pasti, saudara-saudaraku, 10 nama tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh dari keturunan bangsa kita asli Indonesia, bukan dari Pak Alawi. Pak Alawi memang tidak layak untuk mendapatkan gelar itu. Karena pertama, memang bukan orang Indonesia asli. Yang kedua, tidak pernah ikut berjuang, bahkan keberadaannya malah mengacau negara Indonesia, membantu Belanda, ikut Belanda, menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan karena itu, memang seharusnya keturunan Pak Alawi ini tidak diberi panggung dan tidak diberi tempat, karena sekali diberi panggung akan membahayakan negeri ini. Tidak diberi tempat saja mampu mengacaukan Indonesia. Aparat, pejabat, dan tokoh-tokoh ada dalam kekuasaannya, entah apa yang dimiliki oleh para habib atau bangsa kita, pejabat kita yang bodoh, mau ditipu, dikadali, diberikan cerita-cerita khurafat, janji-janji surga. Mungkin karena itu bangsa kita, khususnya aparat dan pejabat, mudah sekali dikelabui, mudah sekali dijadikan jongos, dan bahkan tidak segan-segan ada pejabat yang demi Pak Alawi rela menyengsarakan rakyatnya sendiri. Terima kasih sekali lagi. Selamat kepada keluarga para pahlawan yang baru saja mendapatkan gelar yang diberikan oleh pemerintah, yang berarti adalah gelar yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.